Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan proses perkuliahan kita, yaitu untuk mata kuliah Customer Relationship Management. Untuk semester ini yang diambil oleh mahasiswa program studi Manajemen Logistik Industri Agro, Politeknik Ati Padang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan melanjutkan materi kuliah kita dengan topik adalah mengenali perilaku pelanggan. Pada minggu sebelumnya, saudara sudah dibekali dengan ilmu dan beberapa kompetensi tentang apa itu pelanggan, atau dalam bahasa kesehariannya itu adalah sama dengan konsumen. Nah, dari beberapa definisi yang ada, sekarang kita akan masuk kepada, karena masing-masing pelanggan itu memiliki perilaku yang berbeda-beda antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain. Ada yang menyenangkan, ada yang membosankan, dan ada yang membuat kita menjadi tidak enak dengan perilaku yang diperagakan oleh pelanggan saat dia melakukan apakah dalam proses penawaran barang dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya, mengenali perilaku pelanggan. Di sini dikatakan bahwasannya pelanggan atau konsumen di dalam proses sehari-hari dia memiliki tingkah yang beraneka ragam satu dengan yang lain. Untuk itu, dari apa yang sudah ada, maka kita sebelum lanjut, kita definisikan dulu apa itu perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan itu merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, apabila Anda menunggu sebuah toko, kemudian ada yang membeli, maka pelanggan itu biasanya dari harga yang kita tawarkan pasti ditawar lagi, sehingga kadang-kadang pelanggan itu ada yang menawar seenaknya saja. Contoh, berapa satu kemasan daripada sabun cuci piring atau Sunlight, misalnya kan ada yang 10.000, nggak bisa 5.000. Nah, ini kadang-kadang dia menawar sesuai dengan apa. Itu salah satu contoh perilakunya, sehingga bagaimana kita sebagai produsen atau penjual menghadapi yang demikian. Maka pada saat itu konsumennya melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Kemudian yang kedua, perilaku pelanggan itu juga merupakan hal-hal yang mendasari konsumen dalam membuat keputusan terhadap pembelian. Yang ketiga, bisa juga kita definisikan perilaku pelanggan itu adalah selain mengenai kualitas produk, juga meliputi harga produk atau jasa yang ada. Nah, menurut para ahli, misalnya ada Angel, ada The American Marketing Association, ada Mowen, ada Kanuk. Ini adalah ahli-ahli yang mengemukakan teori tentang apa itu perilaku pelanggan atau itu perilaku konsumen. Kita lihat salah satunya, menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan, di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Nah, ini dalam prosesnya ya. Maka jenis perilaku pelanggan itu secara umum kita bagi atas dua. Yang pertama itu adalah perilaku konsumen bersifat rasional, dan yang kedua adalah bersifat irasional. Yang bersifat rasional di sini artinya tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang lebih mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Kalau yang irasional, biasanya perilaku konsumennya mudah terbujuk oleh adanya iming-iming, diskon, atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan dan kepentingan. Contoh, kita pergi ke mall ya, taruh aja mall yang ada di Kota Padang. Kemudian di dalam hati kita pertama, kita pergi ke mall itu bukan untuk belanja atau untuk pergi shopping, tapi hanya untuk cuci mata. Namun karena kita melihat adanya ada harga diskon, lalu terbujuk kita untuk ingin membeli daripada produk yang ada. Nah, ini salah satu contoh ya, karena ada tanpa mengedepankan yang penting diskon 50% atau 75% kita beli, walaupun kualitasnya nanti, yang penting kita berbelanja terlebih dahulu. Nah, ini salah satu contoh ya. Maka perilaku konsumen itu yang rasional, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan.
barang yang akan dipilih konsumen itu memberikan keuntungan secara optimal. Nah, kemudian dia memilih barang yang mutunya terjamin dan konsumen memilih barang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen saat itu. Ini adalah contoh perilaku yang rasional. Kalau yang irasional, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Kemudian dia memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan karena gengsi atau prestise. Seperti tadi ya, yang penting bawa kantong bermerek, apakah Ramayana kah mereknya, ataukah Zuzuya namanya dan lain sebagainya, atau misalnya Grand Indonesia dan lain sebagainya. Yang penting dia adalah karena prestisenya, sehingga wah baru keluar dari mall ya, mall Indonesia lagi misalnya seperti itu. Konsumen memilih barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Ini salah satu contoh yang irasional, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan atau saku konsumen itu sendiri. Dari sini, maka akan kita lanjutkan bagaimana membentuk perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu berdasarkan suatu proses, maka dia akan bisa dibentuk supaya bisa mempengaruhi dan dipengaruhi dalam keputusannya terhadap pembelian barang atau jasa. Nah, ini tahapan proses dalam pembentukan perilaku konsumen. Pertama, dikenali masalah, kemudian mencari informasi, kemudian mengevaluasi alternatif, keputusan untuk pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Dari perilaku itu, maka cara pendekatannya ada seorang produsen mendekati konsumen dengan cara interpretatif, kemudian pendekatan secara tradisional, dan pendekatan sains pemasaran. Nanti pendekatan-pendekatan ini akan saudara praktekkan dalam materi praktik setelah materi ini disajikan. Ya, cara mengenal perilaku konsumen itu atau pelanggan itu dapat dengan cara membaca buku, menjelajahi internet, interaksi langsung pelanggan dan berkomunikasi serta memperkenalkan diri. Nah, ini beberapa hal-hal yang diperlukan di dalam proses untuk melihat pelanggan itu sendiri. Ya, dari proses yang ada di sini, maka kita akan lihat karakter pelanggan yang bikin kita jengkel. Dia cerewet ya. Berapa ini satu? 50.000, nggak bisa 40, enggak, 42, enggak, 43, enggak, akhirnya enggak jadi dia beli. Sedih hati kita kan sebagai penjual, tapi itu adalah risiko. Kemudian konsumen yang arogan dan sombong, oh masa ini 50.000, jelek kayak begini, nah, ini salah satu yang membuat jengkel. Kemudian konsumen yang penuh perhitungan, kalau seandainya ini bisa dikurangi saya akan beli, ya uang saya hanya 40.000. Kemudian yang suka membandingkan. Misalnya di toko itu sapu rumah ini dengan merek Korea hanya 30. Kenapa di sini mahal kali 35? Nomornya sama loh. Nah, ini salah satu contoh perilaku konsumen saat dia membeli barang kepada kita sebagai penjualnya misalnya. Maka dari sini tip yang perlu kita kenali masalah perilaku pelanggan itu adalah jadilah pelanggan, amati sekeliling konsumen dan kompetitor kita, menambah kenalan dan membuka pemikiran, bertanya langsung masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Ya, maka dari materi yang sudah disajikan tadi, sekarang saudara akan memperagakan bagaimana perilaku pelanggan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya yang pertama, setiap pelanggan saudara menuliskan perilaku masing-masing dalam membeli sebuah produk minimal 4 buah. Nah, kemarin kan kita sudah praktek ya. Ada beberapa perusahaan, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Kemudian ada perusahaan yang bergerak sebagai produsen. Kemudian ada kelompok atau perusahaan yang bergerak dalam bidang traveling dan lain sebagainya. Nah, hari ini masing-masing Anda memperagakan bagaimana perilaku pelanggan seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Karena di perusahaan itu ada direktur, ya kemarin ada sekretaris perusahaan, kemudian ada yang lainnya pelanggan, maka direktur mengumpulkan perilaku pelanggannya seperti apa dari soal nomor 1. Yang ketiga, kenalilah perilaku pelanggan saudara itu dan menggabungkan satu perilaku dalam perusahaan. Jadi dari 4 buah perilaku tadi, maka digabungkan, inilah perilaku pelanggan pada perusahaan saudara. Cukup jelas ya? Dari apa yang kita ada. Jadi kalau seandainya Anda tidak mengerti, boleh ditanyakan lebih lanjut. Nah, dari sini setelah itu saudara tuliskan tahapan yang dilakukan saat mengenali seperti tadi, ya, dengan menggunakan identifikasi masalah dan lain sebagainya. Kemudian tuliskan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengenali pelanggan dan sebagainya, kemudian dengan cara membaca di internet dan lain sebagainya. Terakhir, saudara buat laporan mengenai poin 1 sampai dengan 6
dan minggu depan kita untuk presentasi masing-masing perusahaan sambil memperagakan ini perilaku pelanggan yang cerewet, ini yang arogan, ini yang sombong, dan lain-lain sebagainya. Cukup jelas? Ya, terima kasih dan semoga saudara menjadi pelanggan yang hebat, pelanggan yang disukai sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif saat Anda berbelanja, apakah di pasar tradisional ataupun di pasar-pasar modern. Kalau di pasar modern udah jelas ya, tidak akan bisa kita tawar-menawar karena harganya sudah tertulis. Yang menjadi masalah itu adalah di pasar tradisional. Ya, jadilah pelanggan yang baik dan terima kasih. Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggan hebat, Indonesia hebat, maka mahasiswa juga akan jadi hebat. Terima kasih.